Aku adalah anak semester akhir dari ilmu komunikasi yang menyesal ngambil jurusan ilmu komunikasi. Jadi kalau kalian mau ngambil jurusan ilkom juga, pikirin dulu deh guys. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel aku, Zafira. Oke guys, di video kali ini aku bakalan bikin sharing session lagi. Kita udah lama ya nggak sharing session, dan kali ini aku masih pengen ngebahas soal college ya, alias tentang jurusan di perkuliahan. Especially jurusan yang memang lagi aku gandrungi sekarang, lagi aku lagi jalani gitu ya. Lagi aku jalani sekarang, yaitu jurusan ilmu komunikasi. Nah, aku tuh udah semester akhir ya di jurusan ilmu komunikasi ini, dan aku sudah mengalami cukup banyak hal yang aku rasakan di jurusan ini, dan aku bisa bilang aku menyesal masuk jurusan ilmu komunikasi. Kenapa sih aku menyesal? Dan di sini aku bakalan jelasin hal-hal apa saja yang membuat aku menyesal masuk jurusan ilmu komunikasi. Jadi kalau kalian penasaran, keep on watching. Oke, jadi di sini aku udah bikin beberapa hal yang bikin aku menyesal mengambil jurusan ilmu komunikasi. Lebih tepatnya 5 hal ya. Kita tidak usah banyak-banyak. 5 hal aja aku rasa udah mewakili lah ya hati aku, perasaan aku tentang jurusan ilmu komunikasi ini. Jadi disclaimer dulu, kalau di kampus aku itu jurusan ilmu komunikasinya lebih ke ilmu komunikasi murni, jadi semuanya dipelajari guys. Sedangkan di kampus lain itu banyak juga yang penjurusan lagi, jadi di semester berapa itu si ilmu komunikasinya itu penjurusan, ada yang nanti ngambilnya kehumasan atau misalnya fotografi dan lain sebagainya. Sedangkan di kampus aku tuh tidak, jadi kita itu dipelajari semuanya ya, jadi kayak fotografinya dipelajari, desainnya semua dipelajari juga. Jadi ya itu untuk disclaimernya. Nah, ini aku turunin dikit, kayaknya lebih enak turunan dikit ya si kameranya. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama itu menurut aku jurusan ilmu komunikasi itu jurusan yang terlalu mudah untuk orang yang suka tantangan guys. Jadi aku tuh setelah masuk jurusan ilmu komunikasi, dulu tuh aku aku capek deh sama pelajaran yang menghitung gitu ya, kayak matematika, fisika, karena dulu aku SMA tuh ngambil IPA ya. Nah, ternyata pas di jurusan ilmu komunikasi tidak ada sama sekali hitungan ya, bahkan aku tuh belajar juga ekonomi gitu ya, tapi itu cuman teorinya aja, teorinya juga cuman teori dasar, jadi hitungannya itu kita tidak praktekin gitu. Jadi kayak ya udah cukup tahu aja di ekonomi itu ada perhitungannya, cuman tidak kita praktekkan, jadi kayak ya udah hanya cukup tahu aja gitu tentang si hitungannya, jadi tidak menghitung guys. Jadi benar-benar tidak ada tantangan ya menurut aku ya, karena aku SMA-nya itu IPA yang dimana banyak tantangannya. Jadi ketika masuk Ilkom tuh aku agak kaget gitu, karena tidak ada tantangannya sama sekali, karena aku sendiri memang sudah suka public speaking tuh dari lama ya. Jadi aku juga udah mempelajari public speaking tuh dari lama. Aku banyak baca buku public speaking ya waktu sekolah. Aku juga banyak nonton YouTube dan lain sebagainya, dan aku ngerasa waktu kuliah itu ya pelajarannya tidak jauh dari apa yang aku lihat di YouTube dan di buku gitu guys. Jadi ya gimana ya, jadi kayak gitu. Kalau kalian suka tantangan, ilmu komunikasi sangat tidak oke untuk kalian. Better kalian ambil aja jurusan-jurusan yang memang ada tantangannya guys gitu, karena monoton itu juga tidak baik guys untuk kita yang suka tantangan. Jadi itu dia poin satunya. Oke, poin yang kedua adalah udah aku mention juga di poin yang pertama tadi, kalau misalnya jurusan ilmu komunikasi itu pembelajarannya bisa kita dapat bahkan ketika kita baca buku atau misalnya melihat konten di YouTube guys. Itu fakta, tapi sebuah fakta yang tidak fakta-fakta banget sebenarnya, karena pasti di kuliah itu ada hal-hal yang tidak kita dapat di YouTube dan di buku, tapi aku rasa rata-rata itu kita bisa dapetin di buku dan di YouTube guys. Jadi bener-bener kalau kata orang, kita bisa lihat tutorial di YouTube, kalau ilmu komunikasi tuh bisa guys gitu ya. Mungkin bedanya kalau di kuliah itu pelajarannya kan tidak hanya didapat oleh dosen dan oleh teori ya, kita juga ada pelajaran mental lainnya yang tidak bisa kita dapat hanya kita melihat YouTube doang, atau hanya kita dengan membaca buku doang gitu ya. Jadi itu dia yang aku agak sesali, karena semua orang akhirnya bisa menguasai ilmu komunikasi tanpa mereka harus kuliah sih gitu ya menurut aku.
Selanjutnya, poin ketiga yang aku tidak suka dari jurusan ilmu komunikasi adalah saingan kerjanya banyak, guys. Banyak banget. Bukan cuma dari jurusan ilmu komunikasi aja, tapi dari semua jurusan. Bahkan jurusan teknik juga itu bisa jadi saingan kita. Karena balik lagi, seperti poin sebelumnya, kalau misalnya jurusan ilkom ini tuh bisa kita dapat dari mana aja. Dari kursus, bahkan kursus bisnis, itu kita pasti diajarin tentang public speaking kan. Ekonomi juga diajarin, gimana fotografi, iklan itu juga diajarin. Jadi di kuliah juga ilkom tuh diajarin kayak gitu. Jadi ya apa bedanya kita dengan kursus gitu kan. Dengan lihat YouTube dan baca buku itu semua orang tuh jadinya bisa gitu. Mau jurusan teknik, manajemen, apalagi ya hukum, apalagi semuanya tuh bisa untuk mengambil pekerjaan ilmu komunikasi, guys, gitu. Jadi kalau misalnya kalian mikir itu kan reporter harus dari ilmu komunikasi. Tidak, the bestie. Tidak, bestie. Karena ilmu komunikasi itu ya seperti aku bilang tadi luas. Jadi kalau misalnya kalian anak teknik tapi memang menguasai nih public speaking, kalian juga bisa ambil kerjaan kita kayak reporter, terus juga news anchor. Kalian bisa ambil itu, guys. Jadi ya itu saingannya banyak banget dan akhirnya tuh kita jadi orang yang terpencil karena kalau misalnya kita dibandingin dengan orang yang punya keahlian di komputer, misalnya teknik informatika gitu ya, kita pasti akan kalah dan mungkin perusahaan itu akan mengambilnya itu teknik informatika dibanding anak ilkom itu sendiri gitu kan. Jadi ya gitu deh, banyak-banyak soft skillnya aja guys kita itu, karena memang kita saingannya bukan cuma dari jurusan ilkom lagi, tapi dari jurusan lain, yang artinya kita juga harus bisa menguasai jurusan lain dibanding jurusan kita sendiri gitu kan ya guys. Jadi gitu deh pokoknya. Lanjut ke poin keempat, ya yang aku tidak suka dari jurusan ilkom itu adalah matkulnya yang cukup monoton bagi aku ya, dan juga bagi aku yang ilkom murni itu menurut aku monoton sih si matkulnya itu. Mungkin beda lagi dengan yang penjurusan ya guys. Mungkin kalau penjurusan itu bakalan lebih susah atau lebih dalam lagi keilmuan tentang salah satu bidangnya. Tapi kalau ilkom murni seperti aku itu semua hal dipelajari tapi secara singkat gitu loh. Jadinya kita tidak ada yang kita kuasai benar-benar, tidak ada yang kita pelajari benar-benar karena memang apa yang dikasih gitu ya dan apa yang dipelajari itu hanya singkatnya saja, hanya dasarnya saja. Jadi ya gimana gitu. Makanya aku saranin sih buat kalian buat ambil les lagi mungkin ya di samping kalian jurusan ilkom. Kalau kalian udah terlanjur masuk jurusan ilkom, atau kalian ambil peluang-peluang lain dari jurusan kalian itu, misalnya kalian lebih banyak kayak kalian pakai jurusan kalian ini dengan cari celah-celah di mana kalian bisa gabung di perusahaan untuk magang dan lain sebagainya supaya kita juga bisa nambah kesempatan kerja di luar bidang ilmu komunikasi kita gitu. Oke, terakhir yang kelima adalah ini menurut aku sih lebih ke solusi ya dari aku untuk kalian yang memang kebelet banget gitu ya pengen jurusan ilkom. Pokoknya aku harus ilkom, aku pengen ilkom gitu kan. Kebelet banget dan nggak bisa nerima fakta-fakta yang tadi aku udah sebutin. Aku bakal kasih saran nih, kalau misalnya kalian memang ngebet pengen ngambil ilkom, ambil di kampus yang memang ilkomnya itu terkenal bagus dan terkenal dengan alumni-alumni yang hebat ya. Misalnya kalau misalnya yang bagus tuh udah pasti UI dan kampus-kampus lainnya yang memang negeri dan yang bagus dan akreditasinya itu A ya gitu. Jadi kalau kalian mau swasta juga pastiin akreditasinya itu yang bagus ya. Cari aja akreditasi yang ilkomnya itu paling bagus ya. Misalnya kalau di kampus swasta tuh carilah kampus swasta yang ilkomnya tuh bagus kayak mungkin LSPR ya, atau misalnya apapun itulah pokoknya yang ilkomnya itu terkenal bagus dan terkenal banyak orang-orang hebat lulusan dari kampus itu dari jurusan ilkom guys gitu. Karena kalau enggak itu kita bakal ketinggal dan memang nggak akan se-worth it itu gitu jurusan ilkom kalau kita tidak berkuliah di tempat yang seperti tadi aku sebutkan guys. Itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima ya guys, karena memang faktanya ilkom itu kita mau kuliah di kampus yang jelek ya, jelek banget, itu nggak akan berguna ijazahnya. Aku kasih tahu aja ya ke kalian ya. Nah aku tuh termasuk kuliah di kampus yang swastanya itu akreditasinya bukan A ya, alias B menuju C. Aku nggak tahu ya waktu aku masuk itu C, sedangkan aku nggak tahu sekarang mungkin udah ganti jadi B ya. Dan aku menyesal banget ngambil jurusan ilkom karena aku ngerasa bener-bener ijazah aku bakalan useless banget dengan aku yang kuliah harus 4 tahun tapi ijazah useless. Itu sakit hati banget ya, tapi itu sebuah fakta yang harus aku sampaikan ke kalian. Jadi kalian tuh jangan seperti aku, jadi kayak ya udahlah yang penting kuliah gitu kan dulu aku berpikirnya. Jadi aku
kampusnya di mana aja, dan sekarang aku menyesal gitu. Makanya aku gak henti-hentinya pengen kasih tahu ini ke kalian. Makanya jangan sampai menyesal pokoknya kalau misalnya kalian ngambil jurusan Ilkom di kampus yang jelek gitu, karena gak worth it sama sekali guys. Tapi sekali lagi aku bakal kasih tahu kalau misalnya kita kuliah dimanapun, kalau kita tidak pintar cari celah untuk bisa menjadi orang yang sukses dan tetap bisa jadi orang yang berkarya dan berkarir gitu ya, itu tidak akan bisa guys. Jadi intinya menurut aku pintar-pintarlah cari peluang kita untuk tetap bisa bekerja di company atau misalnya sebuah pekerjaan yang kita dambakan guys. Jadi kalau kalian sekarang lagi ada di kampus yang seperti aku, yang super jelek gitu ya, kalian pinter-pinter lah cari peluang atau misalnya cari relasi. Sekarang relasi online juga bakal berpengaruh kok dengan pencapaian kamu guys. Jadi ya udah banyakin relasi online aja supaya kamu bisa dapat peluang-peluang yang tidak kamu sangka-sangka gitu. Karena aku pun sekarang sedang bekerja di salah satu skincare lokal gitu ya. Siapa sangka ini anak yang belum lulus nih dan kuliah di universitas yang jelek bisa dapat kesempatan untuk bekerja dengan brand skincare lokal gitu. So itu dia sharing session aku kali ini. Semoga tidak jadi menakut-nakuti kalian ya, karena ini real guys, ini fakta yang aku dapatkan dan yang aku rasakan. Dan balik lagi, setiap orang itu mempunyai perasaan yang berbeda terhadap jurusan Ilkom ini, dan kalau aku sendiri sih termasuk yang seperti ini gitu ya. Oke, itu dia sharing session aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian juga yang mungkin lagi cari-cari tentang jurusan ilmu komunikasi. Semoga bisa dapat sedikit pencerahan dari aku tentang jurusan ilmu komunikasi ini. Oke, kalian juga boleh follow social media aku yang lain seperti Instagram dan TikTok. Di sana juga aku sering sharing tentang beauty, review, dan sharing-sharing kayak gini juga. Subscribe juga YouTube channel aku guys di sini. Oke, nanti kita ketemu lagi di next video ya guys. Bye bye.